antara kita yang masih tetap pegang salib itu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, karena salibmu segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui gembala perjagaan kami untuk berdiri melayani. Pada saat ini berbagi pengalaman firman, sebab itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Bukan apa yang saya ketahui, bukan, tapi apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Itu harus setiap hari kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa aku mengalami Tuhan dan pengalamanku ingin kubagikan sebagai satu bentuk kesaksian. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Yang sudah dapatkan firman Tuhan katakan amin. Saudara, waktu saya ke Medan, saya dipercaya melayani di tempat ibadah yang dulu saya kaum muda sering ke sana. Pada waktu firman disampaikan, itu gairah daripada jemaat itu luar biasa. Amin. Pokoknya nggak ada tanpa ada antusiasme yang mereka ekspresikan pada saat dengar firman. Jadi saya sedang bayangkan waktu saya memberi sesuatu kepada seseorang, kalau orang itu dengan semangat menerima, dengan gairah, bahkan peluk, ya, saya rasa besok saya akan berikan yang lebih dari itu, ya kan? Tapi kalau ada yang saya berikan tapi menerimanya saja acu-acu, menerimanya salah-salah, menerimanya itu mau tak mau, saya rasa besok saya nggak kasihkan apa-apa dengan itu. Dan ibadah itu, saudara, luar biasa. Jadi saya ingat di gereja Pantai Pesta awal-awal, dan saya rasa itulah yang membuat saya bertobat. Ya, tahun 83, gereja GPD itu jauh dari tempat kami, tapi gemah daripada orang-orang yang ada di dalam itu kedengaran, saudara. Yang tentunya itu membuat saya bertobat. Masih adakah di tempat ini seperti itu? Amin. Antusias, semangat. Oke, yes. Bahkan waktu doa, benar-benar hampir semua mendapat lawatan Tuhan, membuktikan bahwa ada Roh Kudus sebagai satu tanda yang menggema di tengah-tengah ibadah itu. Saudara, hari ini kita boleh lihat ibadah itu sunyi senyap, nggak ada lagi bunyi, dan itu yang disukai oleh iblis. Saudara tahu, senyum-senyum dia lihat kita. Kamu punya mulut, tapi kamu tak mau berbicara. Kamu punya suara, tapi kamu tidak mau menggemakan. Senang iblis di sekitar kita. Di tengah-tengah pelayanan kami, selalu saya sarukan, ya. Kadang-kadang saya pegang satu pohon yang semangat itu luar biasa. Dan itu yang saya rasakan luar biasa pada waktu beberapa minggu lalu saya pulang ke Medan dan melayani tempat itu. Saya melayani saja karena hatinya, saudara, ya. Jadi sudah terkasih, mari antusiaslah kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berkata kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Dari seluruh perjalanan Yesus dari lahir, bahkan dari semenjak ada dalam kandungan, tentu adalah satu peristiwa yang sangat mempengaruhi setiap kehidupan orang-orang percaya. Mungkin ada di antara kita yang nakal lebih utama, itu kan? Ada di beberapa tempat, saudara, bukan Natal, saudara, tapi justru Paskah seperti ini yang paling utama. Maksudnya kematian.
Ada gereja lain justru kebangkitan. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saudara, dan saya menunggu momen itu. Kenapa, saudara? Kami kalau sudah hari Sabtu, maka seluruh warga di kampung itu akan mempersiapkan obor. Persiapkan obor. Mungkin ada saudara-saudaraku di sini orang-orang Batak. Nanti jam 2 kami udah bangun, jalan dari mana-mana. Dengan Tuhan tiba Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, dengan Yesus dikumandangkan, digemakan Yesus sudah itu bangkit. Jadi momen ini kami tunggu dan kami larinya kemana, saudara? Ke kuburan. Disitulah dibuat ibadah di kuburan. Saya rasa sekarang saya maknai supaya semua orang yang beribadah pada waktu itu akan tahu dan sadar satu ketika tempatmu juga di sini. Jangan sombong. Ya kan? Ada yang satu ketika tidak menuju tempat itu. Cepat lambat, tidak harus sakit, tidak harus tua, satu waktu akan menuju tempat itu. Itu yang saya maknai, saudara. Mungkin ada orang lain yang itu kuburan. Tapi yang saya maksudkan bahwa dari sekian peristiwa perjalanan Yesus, ternyata ada satu peristiwa yang membuat keyakinan dan kepercayaan kita ini tidak sia-sia. Yang membuat keyakinan kita ini punya arti, punya makna. Apa itu, saudara? Yaitu kebangkitan Yesus. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, Alkitab mencatat, sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sia juga pemberitaan kami, dan kamu tetap ada dalam dosa. Nah, bayangkan, saudara, kalau ada di antara kita yang menganggap remeh momen kebangkitan itu. Harusnya tiap-tiap hari momen kebangkitan itu ada di hati kita, sehingga setiap kehidupan kita yang mempercayai banyak hal dari apa yang Tuhan telah janjikan, pada satu ketika setiap janji dan harapan itu kita terima, tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau ada di antara kita pada saat ini telah meyakini sesuatu, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kita merasa bahwa semua sia-sia, kembali lihat sejauh mana kita menghargai dan dapat meyakini dan mempercayai akan kebangkitan Yesus. Jadi saudara terkasih, mari, tidak mudah memang. Makanya murid-murid pada waktu Yesus bangkit, yang padahal mereka sudah tahu melalui apa yang disampaikan Yesus bahwa aku akan bangkit di hari ketiga, sudah melihat murid-murid mereka menjadi orang-orang yang takut, mereka menjadi orang-orang yang tidak percaya, bahkan pada akhirnya Yesus yang sudah bangkit, yang hanya berselang 3 hari tidak ketemu, Yesus malah mereka sebut sebagai apa? Hantu, kan? Dan saya yakin bukan hanya murid-murid, bisa jadi kita juga memperlakukan Yesus seperti itu. Dia bukan siapa-siapa. Padahal dalam kisah setelah kebangkitannya, Yesus akan terus-menerus berusaha menunjukkan, ini aku sudah bangkit, ini aku. Bahkan dalam satu perjalanan murid-murid, 2 orang tiba-tiba Yesus ada. Kenapa? Karena ternyata kebangkitan itu sangat punya arti. Maka sudah terkasih, apalagi di zaman-zaman akhir, di tengah-tengah masalah, persoalan, bahkan
kesulitan-kesulitan penderitaan, kita perlu dibangkitkan untuk menghadapinya, sehingga kita dapat melewati yang sampai pada akhirnya. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kebangkitannya juga dapat kita alami jemaat. Nah, kembali kalau melihat dalam kitab Lukas, maka kita lihat sudah kasih Lukas pasal yang ke-24. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melihat kuasa kebangkitan itu dan kepercayaan kita tidak sia-sia? Dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama, ini dilakukan oleh para wanita. Apa? Yaitu mereka pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa apa? Rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dalam Lukas pasal 24 ayat pertama. Saudara ingin lihat kuasa kebangkitan? Ingin kuasa kebangkitan itu terus nyata dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh para wanita pada waktu itu. Apa? Pagi-pagi benar pada hari pertama. Sudah terkasih, tidak mudah kalau setiap harinya kita anggap itu adalah hari pertama, kemudian dalam tiap harinya kita pagi-pagi bangun untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya bersyukur saudara, bukan 1 tahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun saya selalu bangun sebelum jam 4. Mungkin ada di antara saudara yang tiap pagi itu saya kirimin. Selama bulan puasa ini saudara, kalau mereka bangun jam 4, saya bangun jam 3. Dulu ibu saya bilang begini, jangan sampai ayam dulu yang dapat berkat, jadi kamu harus duluan bangun dari ayam. Jadi saya pagi-pagi udah bangun. Dan yang saya lakukan apa saudara? Baca firman dan merenungkan firman, menyanyikan beberapa lagu. Sebab apa? Saya ingin melihat hari ini Yesus bangkit dan kebangkitannya dapat saya rasakan, dan seluruh harapan-harapan saya terjadi. Saya terima. Adakah di antara kita yang merindukan seluruh harapan itu kita dapatkan tiap-tiap hari? Kalau belum, mari kembali lihat apa yang kita lakukan menyambut kebangkitan. Para wanita saudara kasih, mereka pagi-pagi dan mereka datang menuju kubur itu bukan tangan kosong, kan? Mereka membawa rempah-rempah. Saya ingin sampaikan saudara, kalau saudara ke mall, jangan saudara pengen barang yang saudara, tapi di kantong kita cuma Rp1.000. Jangan. Dapatkah tas itu dengan uang 1.000? Bisa jadi kapan? Dengan cara apa? Curi. Bahkan kalau ada di antara kita mendapatkan sesuatu tapi tanpa bayar harga, pencuri. Yang kedua apa? Kita dapatkan sesuatu dengan harga 1.000. Apa? Palsu. Benar? Palsu. Makanya banyak di antara kita yang menerima kepalsuan, bahagia palsu, senang palsu, semua palsu. Kita mau yang ori, saudara. Coba lihat tetangga kita kanan sebelah. Ayo, ini original, yang asli. Ya. Mereka bawa rempah-rempah. Seberapa banyak yang kita bawa, tentunya seperti itulah yang akan disediakan bagi kita. Saya sampaikan kepada jemaat kami yang kecil,
Jangan menginginkan sesuatu lebih dari Tuhan. Yang dititipkan milik Tuhan saja dititipkan, kita nggak mau kembalikan. Sering saya sampaikan. Apalagi yang milik kita. Makanya saudara, dalam peristiwa Yesus mati, Dia menyerahkan nyawanya. Saya yakin dan percaya setiap orang yang rela menyerahkan nyawanya, maka dia tidak akan pernah punya pertimbangan untuk menyerahkan yang lain. Apa itu saudara? Yang lain menjadi tidak berarti, karena nyawa pun sudah diserahkan. Itu yang pertama, saudara. Ingin melihat kebangkitan Yesus, maka kita harus sungguh-sungguh dari pagi-pagi benar menuju kubur. Saya yakin kubur di sini adalah menunjuk kepada di mana Yesus ada. Sehingga pada satu peristiwa di ayat-ayat lain di kitab Injil, malaikat bilang, aku tahu tujuan, aku tahu maksudmu, aku tahu kenapa kau datang ke sini. Saya yakin sekarang ini Roh Kudus juga bisa berbicara kepada kita. Aku tahu tujuan datang beribadah. Dan kalau dia tahu tujuan kita beribadah, maka saya percaya apapun yang menjadi kebutuhan kita pulang nanti kita akan puas. Pemasmur berkata, waktu kupandang wajahmu, aku puas. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Memandang wajahmu, rasakan kasih. Itulah tujuan para wanita. Kemudian hal yang kedua, memang dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita bertemu dengan Tuhan, ada aja yang menjadi penghalang, ada aja menjadi penghambat. Dan itu dibicarakan oleh para wanita. Karena di dalam Markus 16 ayat 3, mereka tahu di dalam kubur ada Yesus. Tapi pintu menuju kubur, menuju di mana Yesus dibaringkan, itu ada batu, dan batu itu telah tergerai. Sehingga para wanita, siapa yang menggulingkan itu? Saya tidak percaya banyak di antara kita kenapa tidak melihat Yesus, karena ternyata masih banyak batu yang menutup. Ada banyak yang menutup, batu yang menutup. Dan bisa jadi ada di antara kita yang mencoba membuka batu. Sering juga alami datang ibadah biasa, pulang biasa-biasa juga, nggak ada perubahan apa. Ada kan? Saya yakin kalau kita melihat yang sembuh saja, senangnya luar biasa, apalagi yang mati bangkit. Dan itu yang harus kita saksikan tiap hari sebagai satu bentuk harapan kita yang tidak pernah sia-sia. Dan ayat yang kedua dari Lukas pasal 24, mereka mendapati batu apa, saudara? Sudah terguling dari kubur itu. Saudara terkasih, itu luar biasa sukacitanya anak-anak Tuhan. Yang menggulingkan batu itu nggak perlu kita. Ada kuasa Tuhan yang mengerjakan itu untuk kita, supaya kita dapat benar-benar lihat Yesus itu bangkit. Makanya di antara kita, kalau ada di antara kita pada saat ini belum melihat dan menyaksikan Yesus itu bangkit, maka lihat, bisa jadi masih ada batu yang menutup. Batu itu bisa jadi masalah, persoalan, keegoisan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat ayat yang ketiga, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan
mayat Tuhan Yesus. Setelah mereka masuk, dengan kata lain mereka telah melihat Yesus bangkit. Saudara terkasih, di dalam tabernakel Musa itu ada 3 ruang. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang Maha Kudus. Saya ingin sampaikan, jangan puas berada di halaman. Walaupun ada lagu berkata, firman Tuhan berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam tabernakel Musa, halaman itu adalah tempat yang belum ada perlindungan, tempat di mana kita terancam, tempat yang sebenarnya adalah tempat yang merupakan bagian daripada kuasa-kuasa lain, atau udara atau hujan. Artinya itu di bagian kuasa pakai gereja di halaman. Ada banyak orang yang puas berada di halaman, puas dari orang biasa, puas hanya bisa dengar firman. Tapi saudara, bila mana kita ingin melihat Yesus bangkit, jangan hanya di halaman, masuk di ruang kudus. Ruang kudus, di situ ada apa? Di situ ada kaki dia, di situ ada meja roti, dan kedepannya ada mezbah. Artinya ada firman, ada Roh Kudus, dan ada penyembahan. Kalau ada di antara kita belum melakukan seperti ini, tempat kita bukan di dalam, di luar. Dan dalam kitab Wahyu, satu ketika orang-orang ini tidak akan pernah dihitung, tidak pernah diukur. Makanya orang-orang dalam Tuhan itu ada ukuran dalam dirinya, yang tiap hari ada ukuran. Apakah aku sungguh-sungguh dalam Tuhan? Apakah hari ini yang saya perbuat sudah menyenangkan hati Tuhan? Sudah melakukan apa menjadi kesenangan Tuhan? Ada ukuran. Tapi bagi orang-orang yang berada di halaman, nggak pernah ada ukuran. Jadi kalau ada di antara kita yang nggak rasa apa-apa menyangkut Tuhan, kita sedang berada di halaman. Harusnya mempengaruhi kehidupan kita masuk lebih dalam. Itu adalah firman, Roh Kudus, dan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dan disitulah oleh kematian Yesus tabir terbelah yang membuat kita dapat melihat wajahnya. Ada di antara saudara nanti pulang nggak pernah merasakan kita melihat Yesus di tengah-tengah ibadah ini. Kita merasakan wajahnya memberikan sinyal kepada setiap kita, adakah? Kalau belum, saudara, mari kita kembali koreksi. Kita sedang berada di mana? Ada yang hebat luar biasa, dia di halaman, tapi serasa di ruang suci. Lucu. Contoh nih, pesta, ini penuh dengan makanan. Untuk masuk ke sini ada syarat. Dan di luar juga banyak orang-orang yang pengen masuk. Akan sangat aneh kalau orang di luar bilang, enak benar makanannya ya. Karena tidak pernah makan di dalam. Banyak seperti itu. Enak benar dalam Tuhan, tapi tidak pernah rasa apa-apa, saudara. Jadi ada orang di halaman, tapi serasa di luar kudus. Serasa malah di luar kudus. Ada orang seperti itu. Jadi untuk itu saudara masuk lebih dalam lagi, lebih dalam. Inilah yang harus kita lakukan bila mana kita rindu melihat kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kita, yang membuat setiap keyakinan kita tidak sia-sia, yang membuat pemberitaan kami sebagai hamba Tuhan tidak sia-sia, dan yang membuat kita tidak di dalam dosa-dosa kita. Mari kita lihat hal-hal yang lain. Di dalam, nanti sudah boleh baca dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam Lukas pasal yang ke-24. Yang membuat pada akhirnya murid-murid para wanita ini dapat melihat kuasa kebangkitan itu apa? Ayat yang ke-5.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Didahului dengan apa, saudara? Didahului dengan mereka takut dan menundukkan kepala. Ada banyak orang menyikapi firman itu dengan kesombongan. Ada banyak orang menerima firman tidak dalam rasa takut. Orang-orang ini tidak akan pernah melihat Yesus bangkit dari kematian. Makanya tiap-tiap hari harus ada penundukan diri kita di hadapan Tuhan. Harus tiap-tiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tiap hari. Sehingga Tuhan akan terus meninggikan kehidupan kita, mengangkat kehidupan kita. Untuk kami hamba-hamba Tuhan, ini pergumulan. Karena bisa jadi kami merasa kami sudah tahu firman, sehingga bisa jadi kalau ada yang menyampaikan firman, itu bisa jadi kamu kan siapa? Kamu bekerja, kamu ini. Nah, sudah terkasih, para wanita pada waktu itu mereka takut menundukkan diri, sehingga diyakinkan oleh malaikat, kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Yesus benar-benar hidup. Benar hidup. Tapi banyak di antara kita Yesus kita cari, ya, sama seperti dikatakan dalam ayat ini tadi, ya, kita cari di antara orang mati, saudara. Sehingga nggak ada pengaruh, nggak ada dampak daripada kebangkitan Yesus, karena yang kita lihat adalah kematian. Pernah saudara ke gereja punya beban, pulang gereja bebannya makin bertambah? Pernah? Saya pernah baca satu kisah, katanya hidup di Jakarta, kan? Jadi mereka ngobrol pulang gereja, ke gereja udah banyak masalah, pulang dari gereja nambah masalah. Tadi ada kesaksian di tempat kami, saudara, seperti itu. Udah banyak masalah dari rumah, pulang dari gereja tambah masalahnya. Ada di antara kita seperti itu, saudara. Berarti kita sedang ingin mencari Yesus, tapi di antara orang mati. Dia nggak ada di sana, Dia bangkit, saudara. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat ini adalah, inilah yang harus tiap-tiap hari terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ini intinya. Kembali mengingat firman. Ada masalah, ingat firman. Ada persoalan, ingat firman. Seperti yang saudara tahu, Tuhan izinkan saya melewati banyak perjalanan yang sangat berat penyakit, ya. Yang terakhir 2016 itu kan diagnosa kanker itu. Mungkin Anda juga sudah mengalami hal yang sama seperti saya. Apalagi sudah masuk ruang radiasi itu, sudah. Itu kan berat. Orang operatornya saja harus berapa ruang, jauh dari ruang itu. Nah, kita di dalam bareng. Bukankah kekuatan radiasi itu akan sangat mempengaruhi kita? Tapi tentu ada firman yang selalu ada di hati kita, yang membuat kita yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin, saudara. Makanya untuk saudara-saudara yang sakit, ya,
Jangan putus harapan. Tuhan telah menciptakan tubuh kita sempurna, hanya Dia yang mampu memulihkan sempurna. Kenapa saudara? Mungkin pada saat ini belum sembuh, tapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya melihat ketidaksembuhan itu menjadi kesempurnaan kuasanya dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Itu tidak mudah saudara, kebakar semua. Karena radiasi saudara itu tenaga nuklir. Menurut dokternya bisa menerangi 6 kelurahan katanya. Ditancapkan di sini. Ya, nah Sandi pasti tahu lah. Kebakar rumah itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu mengingatkan bagaimana Ayub gitu ya, yang sudah habis semua, bahkan cara fisik, cara emosi, bahkan dia juga ditinggalkan. Kita kan masih ada yang mencintai kita, yang selalu bersama dengan kita gitu kan. Jadi yang terkasih, ingat firman. Ingat Dia dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Mari kita lihat beberapa ayat yang terakhir. Kita baca Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Inilah yang luar biasa saudara. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya pada kamu. Saya sangat tersentuh dengan Ia mendahului. Saudara sadar, walaupun kita belum tahu satu jam ke depan, tapi Tuhan sudah mendahului kita di sana. Amin saudara. Amin. Itu saya katakan kepada anak saya, dua-dua anak saya katakan, Tuhan telah mendahului masa depanmu. Dan masa depanmu bukan di tangan orang tuamu, bukan. Saya nggak ada warisan apa-apa, termasuk pelayanan segala macam. Kamu bukan menerima warisan dari saya. Kamu tidak harus meminta. Puji Tuhan saudara, Tuhan tunjukkan banyak hal bahwa ternyata Tuhan telah mendahului perjalanan kita. Harus yakin bahwa Tuhan ada di depan kita saudara. Alkitab berkata Dia Imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi untuk itu bagi kita yang pada saat itu merasa tersendiri dalam hidup, kembali bangkit. Tuhan bersama dengan kita. Bahkan mendahului perjalanan-perjalanan kita. Kalau pada saat ini perjalanan itu berat, Tuhan ada di depan membuka jalan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian dalam ayat yang ke-8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur. Nah, ini yang paling penting saudara, bila mana kita melihat kuasa kebangkitan itu. Apa saudara? Harus punya inisiatif lari meninggalkan apa saudara? Meninggalkan kubur. Apa makna kubur menurut Alkitab? Tidak banyak diceritakan, tetapi Yesus pernah marah kepada satu kelompok, di mana kelompok ini adalah orang-orang yang tahu firman, hebat firman, tiap hari baik Allah, kehidupannya seperti rohani. Siapa dia? Orang-orang Farisi. Yesus katakan, kamu kuburan yang di dalamnya kamu putih, tapi di luarnya kamu putih, tapi di dalamnya kamu penuh dengan tulang-tulang. Inilah kebanyakan bagian anak-anak. Kamu Kristen kan? Iya. Tapi konsekuensi hidup dalam kekristenan, adakah tiap-tiap hari kita lakukan? Kalau tidak, cepat lari dari kubur. Keluar.
kemunafikan, yang polesan di luar saja putih, tapi di dalam penuh dengan kelakuan. Yesus katakan untuk orang-orang ini, celakalah. Gak ada harapan untuk orang-orang yang masih tetap ada dalam kubur. Cepat lari, tinggalkan kubur. Nah, pada waktu itu kita telah baca, lalu mereka keluar dan pelan-pelan jalan santai, tidak lari. Makanya saudara, kalau ada masalah persoalan dan itu bentuknya kuburan, cepat lari pada Tuhan. Cepat. Banyak kali saudara, ada di antara saudara yang mikir seperti itu. Masalah baru besok, masalah baru minggu depan, bahkan masalah udah lewat 1 tahun lalu, tapi masih ada di sini. Gak bisa gitu. Ada di antara kita yang seperti itu. Cepat lari. Jangan sampai kita tetap tinggal dalam, sehingga pada akhirnya kita dapat melihat kebangkitan itu, dan pada akhirnya murid-murid, para wanita dapat melihat Yesus yang sudah bangkit. Inilah inti daripada peringatan hari kebangkitan hari, yaitu kita dapat melihat Yesus yang sudah bangkit, dan kebangkitannya harus nyata dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat keyakinan kita tidak akan pernah sia-sia, kepercayaan kita tidak sia-sia. Mari sama-sama kita bangkit. Sekian Jepan langsung ke kursi Ibu Truli Wantalani, kemudian keluarga dari Dedek Bayi Sander Wantalani boleh langsung segera menempati kursi yang disediakan. Dua keluarga ini memang bertepatan di hari Paskah Kebangkitan, tidak mengurangi suasana sakralitas dari Minggu Paskah. Biarlah anak-anak ini boleh semakin Tuhan pakai bersama keluarganya di dalam momen kebangkitan. Silakan. Boleh kita lagi berdiri sama-sama kita akan pujian. Seperti Bapa sayang sakramen penyerahan anak di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk cepat Tuhan. Firman Tuhan dalam Markus pasal 9 maksud saya Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Boleh juga ditampilkan di sini. Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil, Markus pasal 10 ayat 13, kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus memarahi bahkan murid-muridnya, karena murid-muridnya tahu secara adat istiadat Yahudi anak-anak kecil tidak boleh ribut dalam sebuah sesi pertemuan antara orang tua, terlebih dengan orang yang lebih dihormati. Dalam hal ini Yesus sebagai rabuni, sebagai guru. Tapi Yesus lebih dalam lagi mengingatkan kita semua, terlebih orang tua kita, orang tua daripada anak-anak yang sedang dibawa ini, untuk jangan menjadi penghalang bagi mereka, karena Tuhan kita juga Tuhan mereka, Tuhan orang-orang dewasa juga Tuhan yang sama dengan anak-anak kecil. Mereka memiliki hak yang sama untuk mereka mengiring dan mengikuti Yesus. Didiklah mereka semasa kecil dari hari-hari ini untuk mereka menjadi takut akan Tuhan. Dan Yesus pada ayat ke-15 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil sangat bergantung dengan orang tuanya, bahkan orang-orang yang besar. Disitulah kerinduan Yesus kepada kita semua untuk selalu bergantung kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan lewat karya Roh Kudus dan firman-Nya. Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, ayat 16. Pelukan seorang orang tua bagi anak-anak sudah dicontohkan Yesus di dalam peristiwa ini. Jangan tidak pernah memeluk anak kita. Mereka butuh kehangatan, butuh kasih sayang yang tulus, terlebih teladan untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita, ini juga bagi kita semua, berarti kita menjadi penghalang pertumbuhan rohani anak-anak itu, karena dia tidak melihat contoh yang baik dari orang tuanya. Firman ini bukan berlaku bagi kedua-duanya, bagi saya dan kita semua. Puji Tuhan. Dan Yesus setelah memeluk anak-anak itu, sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Hari ini, adik bayi Sander Watalangi dan juga Christian Cepa akan diserahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukti orang tua terbatas dalam memelihara, mendidik dan mengawal pertumbuhan anak-anak kita. Hanya kuasa Tuhan saja yang dimampukan untuk membuat anak-anak itu tumbuh besar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam terima haleluya. Lewat otoritas dari Tuhan Yesus Kristus, lewat ulapan tangan kepada hamba, dan hamba menyalurkannya kepada anak-anak ini untuk hamba menserahkan pertumbuhan perkembangannya, tumbuh kembangnya dari saat ini sampai besar nanti, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehat tubuh, jiwa dan roh, bahkan sehat kehidupan karakternya, sehingga mereka boleh menjadi alat-alat Tuhan yang berguna bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi keluarga. Hamba menyerahkan Christian Cepa ke dalam tangan Tuhan dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga buat adik bayi Sander Wantalangi, Kuria Latasi. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan tentang takut Tuhan. Tuhan memelihara, melindungi, menyertai hidup anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya, bertumbuh besar di hadapan Tuhan dan hadapan manusia, menjadi kebanggaan bagi keluarga, gereja, bahkan bagi bangsa dan negara. Masa depan yang gemilang bagi anak-anak yang diserahkan pada pagi hari ini, bersama kedua orang tuanya Tuhan,
diberikan kekuatan, hikmat, juga kecukupan bahkan dalam segala hal finansial maupun masa depan yang bilang gemilang, sehingga mereka sebagai orang tua dan juga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh besar takut akan Tuhan dan semakin dipakai Tuhan sebagai alat bagaimana Tuhan. Berkati juga kedua orang tuanya sehingga mereka boleh Tuhan semakin setia mengiring dan melayani Tuhan sebagai suri tauladan bagi anak-anak mereka. Anak-anak bertumbuh bersama keluarga yang diberkati Tuhan menjadi anak-anak yang sebagai soko guru bagi perkembangan kemajuan pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan, terlebih di gereja-gereja di Gajah Mada Patimura. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak yang ada di dalam